Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Kamila Rambe dengan NIM 4241111006. Saya dari kelas PSPM 24D. Di sini saya membuat video tugas proyek pada mata kuliah Kalkulus Multivariabel dengan dosen pengampu Bapak Mulyawan Firdaus, SPD MSI. Nah, selanjutnya kita diberikan soal yaitu diberikan permukaan S di R pangkat 3 yang didefinisikan secara implisit oleh nilai fxyz sama dengan E pangkat Z tambah Z kurang XY sama dengan 0. Pada soal yang pertama yaitu tunjukkan bahwa di sekitar titik 1,1,0 persamaan di atas mendefinisikan Z sebagai fungsi Z XY. Gunakan turunan parsial implisit untuk mencari nilai do-z per do-x 1,1 dan do-z per do-y 1,1. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 yaitu kita diberikan sebuah persamaan permukaan yaitu fxyz sama dengan E pangkat Z tambah Z kurang XY sama dengan 0. Kita diminta tadi menunjukkan bahwa di sekitar titik 1,1 persamaan ini bisa mendefinisikan Z sebagai fungsi dari X dan Y, yaitu Z sama dengan Z, X, Y. Nah, untuk itu kita harus mengecek terdahulu apakah syarat teorema fungsi implisit itu terpenuhi nggak gitu. Yang pertama, kita hitung dulu turunan parsial fungsi F-nya. Yang pertama, fx sama dengan hasilnya itu min y, yang kedua fy sama dengan min x, yang ketiga fz sama dengan e pangkat z tambah 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai 1,1,0. Nah, fz sama dengan 1,1,0 sama dengan e pangkat 0 tambah 1 sama dengan 2 tidak sama dengan 0. Karena fz itu tidak sama dengan 0, maka teorema fungsi implisit itu berlaku dan z dapat dinyatakan sebagai fungsi dari x dan y di sekitar titik tersebut. Selanjutnya kita gunakan rumus turunan implisit yaitu zx sama dengan min fx per fz. Kemudian zy sama dengan min fy per fz. Lalu kita masukkan ke nilai fx, fy, dan fz-nya, yaitu zx sama dengan y per e pangkat z tambah 1, kemudian zy sama dengan x per e pangkat z tambah 1. Lalu kita masukkan nilai di titik 1,1,0, yaitu zx 1,1 sama dengan 1/2 dan zy 1,1 hasilnya juga sama dengan 1/2. Jadi turunan parsial yang sudah kita cari dari atas yaitu zx 1,1 itu sama dengan 1/2 dan zy 1,1 itu 1/2 juga. Selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu gunakan hasil nomor 1 untuk membentuk pendekatan linier atau aproksimasi orde pertama dari zxy di sekitar titik 1,1 yaitu fungsi L, xy hampir sama dengan zxy. Untuk menjawab penyelesaian nomor 2 yaitu sekarang kita gunakan hasil tadi untuk membuat pendekatan linier orde pertama dari fungsi zxy di sekitar titik 1,1. Nah, lalu kita gunakan rumus pendekatan linier yaitu Lxy sama dengan Z 1,1 tambah Zx 1,1 dikali X kurang 1 tambah Zy 1,1 dikali Y kurang 1. Nah, dari soal sebelumnya kita sudah tahu bahwa Z 1,1 itu sama dengan 0, Zx 1,1 itu sama dengan 1/2 dan Zy 1,1 itu sama dengan 1/2 juga. Maka kita substitusikan semuanya. L, xy sama dengan 1/2 x kurang 1 tambah 1/2 x kurang 1. Lalu kita sederhanakan lagi. L, xy sama dengan x tambah y per 2 min 1. Maka inilah hasil dari pendekatan linier fungsi z di sekitar titik 1,1. Lalu kita masuk ke soal nomor 3 yaitu gunakan pendekatan linier L, xy
untuk menghampiri nilai integral lipat 2 I sama dengan integral lipat 2 X Z X Y dA pada daerah R dengan daerah R itu sama dengan 1,1,2 kali 1,1,2 pada bidang XY. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, yaitu terakhir kita diminta menghitung pendekatan integral, yaitu I sama dengan integral lipat 2 Z X Y dA terhadap daerah R. Nah, daerah R-nya itu sama dengan 1,1,2 dikali 1,1,2. Karena memakai pendekatan linier, kita hitung dulu. Integral lipat 2R L X Y dA sama dengan integral lipat 2R dikali X tambah Y per 2 dikurang 1 dA. Nah, integral ini bisa kita pisah menjadi I sama dengan 1/2 integral lipat 2R X dA ditambah 1/2 integral lipat 2R Y dA dikurang integral lipat 2R 1 dA. Nah, kita hitung dulu satu persatu dengan lebar interval dx dan dy adalah 0,2. Kita cari dulu nilai x-nya, yaitu integral lipat 2R x dx sama dengan 0,2 integral 1 sampai 1,2 X dx sama dengan 0,2 dikali 1,2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,044. Kemudian kita cari nilai y-nya, yaitu integral lipat 2R y dA sama dengan 0,044. Nah, kita cari juga integral 1, yaitu luas daerahnya. Integral lipat 2R 1 dA sama dengan 0,2 dikali 0,2 hasilnya 0,04. Kemudian kita gabungkan. I sama dengan 1/2 dikali 0,044 ditambah 0,044 sama dengan dikurang 0,04 sama dengan 0,044 dikurang 0,04 hasilnya 0,0004. Jadi, hasil pendekatan integral lipat 2 yaitu I hampir sama dengan 0,004. Kemudian pada soal terakhir, yaitu berdasarkan bentuk L, X, Y, dan nilai aproksimasi I, jelaskan A. Apakah Z, X, Y itu cenderung bernilai positif atau negatif di dalam daerah R? Dan B. Apakah makna tanda nilai integral I terhadap posisi permukaan S relatif terhadap bidang Z sama dengan 0 di atas R? Nah, untuk menjawab soal nomor 4, yang pertama itu pada bagian A, jadi hasil semua nilai L itu bernilai 0 atau positif, karena L itu adalah pendekatan dari Z. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Z, X, Y itu cenderung bernilai positif di seluruh daerah R. Nah, pada bagian yang B, yaitu nilai I itu kita bisa hitung itu bernilai positif. Artinya volume permukaan di atas bidang Z sama dengan 0 itu lebih besar daripada yang berada di bawahnya. Jadi kalau digabung dengan nilai L yang tidak pernah negatif itu, ini menegaskan bahwa permukaan Z itu berada di atas bidang Z sama dengan 0 pada daerah R. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!